Di balik nama Pakuan Pajajaran, tersimpan sebuah teka-teki kuno. Nama yang tampak sederhana, namun menyimpan jejak ejaan yang berubah-ubah, tafsir yang saling bertentangan, dan simbol-simbol yang memancarkan kekuasaan. Dari piagam kebantenan hingga prasasti batu tulis, dari ucapan resmi raja hingga tradisi lisan rakyat, semuanya menyebut Pakuan, Pajajaran, dan Pakuan Pajajaran, namun tak satu pun memberi jawaban pasti. Lalu, apa sebenarnya makna nama ini dan mengapa kalimat pembuka piagam kebantenan 5 berbunyi begitu unik? Pun ini Piteket Nuseba ka Pajajaran, sebuah formula yang tak pernah muncul di naskah manapun. Inilah kisah pencarian makna di balik nama besar Pakuan Pajajaran. Di balik nama Pakuan Pajajaran, tersimpan jejak sejarah yang penuh ragam ejaan, tafsir, dan simbol. Dalam piagam kebantenan, nama ini ditulis Pakuan. Dalam piagam batu tulis dan naskah lontar, muncul bentuk Pakuan. Sementara dalam penggunaan sehari-hari pada masa itu, istilah Pakuan, Pajajaran, dan Pakuan Pajajaran dipakai secara bergantian. Satu hal menarik adalah kalimat pembuka unik dari piagam kebantenan 5, Pun, ini Piteket Nuseba ka Pajajaran, sebuah formula yang tidak ditemukan di naskah lain. Ahli pertama yang banyak dikutip adalah K.F. Hole. Menurutnya, Pakuan Pajajaran bisa berarti pohon paku yang berjajar. Ia bahkan menunjuk pohon paku haji dan keberadaan sungai Cipaku di batu tulis sebagai penanda geografis. Kemudian muncul Rover. Ia memisahkan makna Pakuan dan Pajajaran. Bagi Rover, Pakuan adalah kota pusat, tempat bersemayam Pakuning Jagat sang raja. Sedangkan Pajajaran adalah simbol politik, kerajaan di barat yang posisinya sejajar dengan Majapahit. Berbeda lagi dengan Puerbatjaraka. Ia menghubungkan kata Pakuan dengan Pakuwon dalam bahasa Jawa, yang berarti tempat tinggal atau pesanggerahan. Dari sinilah ia menafsirkan bahwa Pakuan Pajajaran berarti keraton yang berjajar. Dalam kajian Verkeningen Rondon Pajajaran, Tendam menerima konsep Paku Jagat. Menurutnya, simbol itu adalah lingga atau tiang batu di dekat prasasti batu tulis yang ia hubungkan dengan tokoh Haluesi dan Susuk Tunggal dalam Carita Parahyangan. Untuk kata Pajajaran, Tendam mengambil pendekatan geografis. Ia menunjukkan bahwa 3 sungai penting, Cisadane, Ciliwung, dan Cipakancilan, mengalir sejajar di sekitar kota. Kehidupan ekonomi Pajajaran bergantung pada ketiga aliran itu. Karena itulah, menurutnya, wilayah itu disebut Pajajaran yang berarti tanah 2 atau 3 aliran. Dalam tafsirnya, Pajajaran adalah nama kota dan kemudian menjadi nama kerajaan. Sementara Pakuan hanyalah kata jenis yang berarti kota. Untuk memeriksa semua teori itu, kita kembali pada sumber utama, Cerita Parahyangan dan Koropak 406. Dalam Cerita Parahyangan halaman 30 Rekto, tertulis, Sang Susuk Tunggal yang membuat Palangka Sri Baduga Maharaja di Pakuan Pajajaran, yang bersemayam di Kadatuan Sri Bimapunta Narayana Madura Suradipati. Dialah Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Terjemahannya jelas, yang disebut Pakuan adalah keraton Sri Baduga sendiri. Prasasti batu tulis pun mencantumkan gelar lengkap Sri Baduga sebagai Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, menguatkan bahwa istilah Pakuan tidak merujuk pada kota, melainkan istana. Dengan demikian, Tendam keliru, dan naskah primer menunjukkan bahwa Pakuan secara eksplisit adalah kedaton, pusat pemerintahan, dan tempat raja bersemayam. Adapun Sriman berarti masyhur dan Sri Wacana berarti gelarnya indah, bukan benda fisik seperti batu gilang. Dalam Koropak 406 diceritakan bahwa salah seorang leluhur Sri Baduga, yaitu Rakeyan Dharma Siksa,
pernah memindahkan pusat kota dari Saungalah di Kuningan menuju Pakuan. Naskah itu menyebut, datang ke Pakuan, berkuasa di Kadatuan Sri Bima Punta Narayana, Madura Suradipati. Setelah itu semua diisi ulang, diperluas hingga selesai. Dijelaskan bahwa Rakean Darmasiksa lama berkuasa di Pakuan, 110 tahun. Selesai ditulis pada tahun 30. Yang menarik adalah frasa Angges Tapahi di Usilan setelah semuanya diisi ulang. Kata Pahi yang berarti semua menunjukkan bahwa bangunan keraton yang diisi itu banyak, lebih dari satu. Dan melihat nama keraton yang panjang terdiri dari Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati, jelas ini bukan 2 atau 3 bangunan. Ada 5 nama yang berdiri sendiri. Kata Sri hanya merupakan gelar kehormatan, bukan nama tempat. Dalam sastra Melayu klasik, dikenal istilah panca persada. Dari kata panca berarti 5 dan prasada berarti keraton atau istana. Kamus Purwadarminta pernah menafsirkannya sebagai rumah panggung tempat bersenang-senang, tetapi secara etimologi Sanskerta artinya adalah 5 keraton. Pada masa Pajajaran, bangunan keraton memang berbentuk panggung. Ditambah lagi, lingkungan budaya Sunda kuno erat dengan mitos Pandawa, yang juga terdiri dari 5 tokoh. Dalam kosmologi kuno, angka 5 adalah simbol kesempurnaan, perpaduan dunia dan langit. Representasinya dapat ditemukan pada Candi Borobudur pada bentuk kubah masjid hingga lingga di alun-alun Sumedang, persegi 4 sebagai lambang dunia dan lingkaran di atasnya sebagai lambang langit. Maka ketika melihat Koropak 406, sejarah Pajajaran memberi gambaran yang lebih jelas. Pakuan terdiri dari 5 keraton, 5 persada yang berjajar. Jika Pakuan berarti keraton, dan jumlah bangunan keratonnya ada 5 membentuk panca persada, maka makna Pakuan Pajajaran menjadi terang. Di antara berbagai teori yang pernah diajukan para ahli, jalur yang paling sesuai adalah pendapat Purbacaraka. Pakuan Pajajaran berarti keraton yang berjajar. 5 bangunan itu masing-masing bernama Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati. Dalam tradisi Nusantara, nama keraton sering menjadi nama kota, bahkan nama negara. Saunggalah di Kuningan adalah contohnya. Pada awalnya nama keraton, kemudian menjadi nama kota. Begitu pula Surasowan di Banten, nama keraton yang kemudian disebut sebagai Negara Surasowan dalam Piagam Tembaga Sultan Zainul Abidin tahun 1690 Masehi. Jika menelusuri lebih jauh, naskah-naskah kuno sering menggunakan kata Pakuan dalam arti kota, yang menunjukkan bahwa kata ini mungkin berasal dari akar kata kuan, sebagaimana dikemukakan Mukhtar Kala. Dalam bayangan masa kini, maknanya mirip dengan tempat pemerintahan, semacam binagraha pada era modern, hanya saja pada masa lama, kantor raja adalah keraton itu sendiri. Walaupun kata kuan belum ditemukan dalam bahasa Sunda kuno, dalam bahasa Jawa kuno, terdapat kata kuan yang berarti perintah. Kata itu muncul misalnya dalam lakon Musalaparwa dan dalam Ramayana versi Jawa kuno. Melihat kedekatan kedua bahasa, dapat diterima bahwa kuan bermakna sama, perintah atau tempat memerintah. Hal ini menguatkan makna Pakuan sebagai pusat pemerintahan. Koropak 406 menyebut Tamperan sebagai putra Haris Dharma. Menurut Purbacaraka, nama Dharma dalam Haris Dharma menunjukkan posisi hukum dalam pewarisan kerajaan, yaitu karena ia menjadi menantu raja, sebagaimana hubungan Sanjaya dengan Tarusbawa. Artinya, Haris Dharma sama dengan Sanjaya, dan Sanjaya berkuasa pada abad ke-8, terbukti melalui Piagam Canggal tahun 732 Masehi. Jika pada masa Sanjaya Pakuan Pajajaran sudah disebut, maka dapat disimpulkan Pakuan Pajajaran sudah berdiri setidaknya sejak awal abad ke-8.
Dalam carita Parahyangan disebutkan pula bahwa Rahyang Banga Muda tinggal di Keraton Galuh. Ketika Tamperan wafat, kerajaan dibagi dua, bagian timur diperintah Sang Manarah, sedangkan bagian barat, Pakuan, diperintah Rahyang Banga. Karena itulah dalam lontar MSA disebutkan, Rahyang Banga nyusuk Pakuan, masuk dan menetap di Pakuan sebagai raja. Dengan menelusuri naskah kuno, prasasti, dan tata nama keraton, gambaran mengenai Pakuan Pajajaran semakin jelas. Istilah Pakuan merujuk pada keraton yang jumlahnya 5, tersusun sejajar sebagai panca persada. Nama-nama itu kemudian menjadi identitas kota dan akhirnya menjadi nama negara, Pajajaran. Sebuah warisan budaya dan politik yang memperlihatkan betapa dalamnya simbolisme, kosmologi, dan struktur kekuasaan di Tatar Sunda kuno. Hole berpendapat bahwa Pakuan Pajajaran didirikan oleh Sri Baduga. Namun, seluruh bukti dari naskah-naskah kuno masa Pajajaran justru membantah teori tersebut. Berikut 6 hasil pengujian utama. 1. Makna nyusuk. Dalam Kamus Sunda, nyusuk berarti membuat saluran air atau parit, bukan mendirikan kota. Naskah lontar MSA menyebut Rahyang Banga nyusuk Pakuan, artinya memperbaiki atau membuat parit, bukan mendirikan Pakuan. 2. Rahyang Banga, ia adalah leluhur Sri Baduga. Jika ia nyusuk Pakuan, berarti Pakuan sudah ada sebelum Sri Baduga. 3. Carita Parahyangan. Pada zaman Sri Baduga, susuk tunggal Munar memperbarui Pakuan. Sesuatu yang diperbarui pasti sudah ada sebelumnya. 4. Koropak 406. Pemindahan kota. Rakaian Darmasiksa memindahkan kota dari Saunggalah ke Pakuan. Ini menegaskan bahwa Pakuan telah ada pada masa leluhur Sri Baduga. 5. Koropak 406. Pendirian Pakuan Pajajaran. Yang mendirikan panca persada Pakuan Pajajaran adalah Tarusbawa, identik dengan Tohan di Sunda, mertua Raja Sanjaya. Ini menempatkan awal Pakuan pada abad ke-8. 6. Rangkaian lontar saling menguatkan. 3 naskah lontar, walaupun nilainya sering dipertanyakan, mengisi satu sama lain dengan konsisten, sehingga untuk kasus ini nilai historisnya harus diakui. Bahkan prasasti-prasasti pun mendukung urutan sejarah ini. Prasasti yang berkaitan dengan Sri Baduga ditemukan di 2 tempat. Batu Tulis, Bogor, Kebantenan, Bekasi. Untuk memahami isinya, kita harus membedakan 2 jenis prasasti. 1. Piteket. Isi, keputusan raja yang masih hidup. Ciri pembuka, pun ini piteket. Tidak menggunakan mantra. Contoh, Kebantenan 1, Kebantenan 2, Kebantenan 5. 2. Sasakala. Isi, peringatan bagi raja yang sudah wafat atau pengukuhan keputusan lama. Ciri pembuka, mantra Wang atau Ong. Contoh, Batu Tulis menggunakan Wang. Kebantenan 1-3 menggunakan Ong. Mantra Wang atau Ong bermakna pemanggilan kepada Yang Maha Tinggi dijelaskan dalam Tantu Panggelaran. Prasasti Batu Tulis, bukti Sri Baduga sudah wafat. Baris pertama prasasti Batu Tulis berbunyi, ini Sakala Prebu Ratu Turane. Kata Purane berarti Purani Sansekerta, yang dulu yang telah meninggal, almarhum. Artinya, yang diperingati adalah Prabu Ratu almarhum, yaitu Sri Baduga. Maka Sri Baduga tidak mungkin membuat prasasti Batu Tulis. Prasasti itu dibuat setelah ia wafat oleh orang lain. Penguat tambahan, prasasti Batu Tulis memakai kata ganti orang kedua, sia, dia, untuk menyebut Sri Baduga. Ini tidak mungkin dilakukan oleh Sri Baduga sendiri. Kesimpulan umum. 1. Pakuan Pajajaran sudah ada sejak awal abad ke-8, didirikan oleh Tarusbawa. 2. Sri Baduga tidak mendirikan Pakuan Pajajaran, hanya memperbarui dan memperbaiki. 3. Prasasti Batu Tulis adalah Sasakala, dibuat setelah Sri Baduga wafat. 4. Prasasti Kebantenan adalah Piteket, dibuat oleh Sri Baduga ketika masih berkuasa.
5. Istilah nyusuk sama dengan membuat parit, bukan mendirikan kota, sehingga tidak dapat dijadikan dasar teori Hole. 6. Total prasasti terkait Sri Baduga hanya sejumlah itu, dan semuanya konsisten dalam ciri dan fungsinya.